Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 53. Menanam benih dulu. Di hari bahagia ini, Heri Kusmanto merayakannya bukan dengan perayaan cuma-cuma. Pewaris utama dari keluarga Tuan Soza itu ternyata telah menyiapkan semewah-mewahnya acara resepsi itu, dengan berbagai kejutan yang dispesialkan buat Windini. "Sayang, lihat siapa yang ada di sana," ucap Heri Kusmanto sambil tersenyum bahagia. "Sayang kau mengundang mereka," ucap Windini berbinar bahagia. "Iya, kamu senang. Tentu. Kakak Windini, selamat ya, Kakak Windy cantik sekali," ucap anak-anak di rumah kreatif. Heri juga mengundang para warga dari pemukiman kumuh. Heri tahu kehadiran mereka membuat Windini semakin bahagia. "Nak Windy, selamat ya sayang," ucap Ibu Fatimah menghambur mendekap Windini. "Iya Bu, terima kasih," sahut Windini. "Terima kasih ya Nak Heri sudah mengundang kami," ucap Pak Karyo. "Sama-sama Pak, terima kasih sudah hadir," sahut Heri. Dan resepsi pun masih berlanjut dengan serangkaian acara. Setelah serangkaian acara, akhirnya resepsi pun telah usai. Kini Windini, Heri, Julfin, Forsite, Nathan, Anggi, Mirawati, Bagas, dan Salwa duduk dengan meja bundar besar di tengah mereka. "Bagaimana bro, acara jalan yang pernah kita bicarakan jadi tidak?" tanya Julfin. "Kalau itu sih gampang bro, udah gue persiapkan," sahut Heri. "Mau jalan kemana Kak? Aku ikut juga dong," sahut Forsite. "Oke kalian semua ikut, aku udah persiapkan semuanya di sana, sampai resotnya pun sudah aku persiapkan," ucap Heri, yang disambut antusias oleh Julfin, Forsite, Anggi, Nathan, Mirawati, dan Bagas. "Memang kita mau kemana sayang?" tanya Windini. "Katanya kamu ingin ke Pulau Seribu sayang, atau kamu ingin mengganti tujuan liburan kita?" sahut Heri mencolek hidung Windini. "Tidak sayang, aku ingin ke sana," sahut Windini. "Terima kasih sayang," ucap Windini lagi. "Cuma ucapan terima kasih aja nih, kisnya mana?" ucap Heri dengan tatapan menggoda. Kap satu kecupan di pipi Heri. "Terima kasih sayang," ucap Windini. Sama sayang. Apa sih yang tidak untuk istri kesayanganku ini? Selagi aku bisa, aku akan mewujudkannya," sahut Heri yang sudah merangkul Windini ke dalam dekapannya, dan mengecup pucuk kepala Windini. Uhuk. Julfin dan Forsite terbatuk bersama, sedangkan Bagas memalingkan wajahnya, enggan untuk melihat adegan yang membuatnya sesak. "Hadeh, kebiasaan kalau lagi berdua suka gak lihat tempat, dikira kita nyamuk apa ya?" sindir Julfin pada Windini dan Heri. "Iri aja lu bro," sahut Heri sambil melempar setangkai bunga di hadapannya ke arah Julfin. "Terus kapan nih kita berangkatnya?" tanya Forsite. "Kamu maunya kapan sayang?" tanya balik Heri pada Windini. "Besok," ucap Windini singkat.
Kau serius sayang? Tanya Harry meyakinkan. Oh, sahut Windini lagi. Ya udah sekarang kita istirahat, besok di lobi hotel kita berkumpul. Ucap Harry. Wah yang bener aja bro, kita kan belum siapkan apa-apa, main besok aja. Protes Julfin. Ya sudah yang tidak berkumpul besok di lobi hotel, berarti tidak ikut. Sahut Harry. Pengantin lawas gile. Dengus Julfin. Sebenarnya yang lain juga ingin protes namun tidak berani, hanya Julfin yang berani untuk menentang Harry. Dengan menggerutu mereka pun masuk ke dalam kamar hotel masing-masing yang sudah dipersiapkan. Di dalam kamar Harry dan Windini, mereka sedang berbaring di atas tempat tidur setelah mandi tentunya. Sayang pakaian untuk kita di sana kan belum kita siapkan. Ucap Windini yang tertidur di lengan Harry sebagai bantal. Kalau itu sih tenang saja sayang, aku sudah siapkan semuanya, bahkan sudah ada di resort. Ucap Harry sambil mengelus-elus pucuk kepala Windini. Benarkah? Iya sayang. Berarti kamu sudah benar-benar mempersiapkan semuanya sayang. Ucap Windini. Iya sayang, aku akan mempersiapkan semuanya untukmu asalkan kamu bahagia sayang. Ucap Harry. Terima kasih sayang. Sahut Windini yang mendekap tubuh kekar Harry. Hanya terima kasih aja nih. Goda Harry sambil tersenyum penuh maksud. Lalu, aku ingin itu. Goda Harry sambil melirik area tempe. Ah kau ini. Sahut Windini sambil memukul pelan lengan Harry. Ayolah sayang. Pinta Harry. Dan Windini mengangguk malu. Tanpa menunggu lama Harry langsung memulai kegiatan melezat mereka, dan setelah dirasa sudah sangat matang, akhirnya Harry Kusmanto berhasil melahap tempe goreng tembem milik Windini, dan bisa dikatakan bukan hanya sekali si Harry mencicipi tempe lezat itu, begitu juga dengan Windini. Wanita itu benar-benar mendapatkan momen terbaik malam ini, bahkan sangat melebihi yang ia harapkan, sampai-sampai mereka pun terlelap dengan keadaan yang polos. Makasih sayang, aku benar-benar mencapai. Ucap Harry seraya mendaratkan kecupan di bibir Windini. Kita sensor kata-katanya ya guys. Jawab Windini singkat karena benar-benar kehabisan tenaga. Pagi hari semua sudah berkumpul di lobi hotel dengan persiapan seadanya, karena keberangkatan yang mendadak. Pengantin lawas kemana sih lama banget? Kesal Julfin yang mulai bosan menunggu kedatangan Harry dan Windini. Aku sudah menghubungi Kak Harry tapi tidak diangkat Kak. Ucap Forsite. Elo dimana sih dek, gak diangkat juga. Ucap Julfin yang menghubungi Windini juga tidak diangkat. Disusul aja kali Kak, takut terjadi sesuatu. Usul Anggi. Ya udah kalian tunggu di sini, biar kakak susul mereka. Ucap Julfin. Saya ikut tuan, takut terjadi sesuatu dengan Nona. Sahut Salwa yang diangguki Julfin. Sedangkan orang yang tunggu sedari tadi, ia masih berdekapan di bawah selimut karena lelah dengan acara resepsi dan acara susu mereka.
Siapa si Pagi? Pagi udah ganggu saja. Gumam Harry karena merasa terganggu dengan suara ketukan pintu berkali-kali. Ia menyambar celana pendeknya yang tercecer di lantai dan segera memakainya, dan tidak lupa menutupi badan Windini yang polos dengan selimut. "Ada apa sih, ganggu aja pagi gini?" ucap Harry saat sudah membuka pintu. "Ya ampun, ini anak. Hei pengantin lawas, ini udah siang. Dari tadi kami tuh nunggu kalian di lobi, kalian masih enakan tidur," dengus Julfin. Sedangkan Salwa memalingkan wajahnya karena melihat Harry yang belum memakai bajunya. "Dan mana adek gue? Kalian sama aja ya," kesal Julfin lagi. "Jangan berani ngintip bro, atau gue gantung lo." "Adek lu masih tidur?" "Iya maaf gue lupa bro." "Ya udah tunggu ya, kami siap dulu," ucap Harry dan menutup pintu kamar sebelum mendengar Julfin berbicara lagi. "Dasar pengantin lawas," kesal Julfin. "Ya sudah tuan, mari kita tunggu di lobi saja," sahut Salwa. "Untung ada kamu, bikin hati abang ini adem kembali," goda Julfin. Sedangkan Salwa sudah memutar dan pergi meninggalkan Julfin yang mulai menggombalinnya. "Tunggu aku, masa abang ditinggal sih?" teriak Julfin. Di dalam kamar hotel Harry dan Windini. "Sayang bangun, kita sudah ditunggu di lobi, katanya mau pergi ke Pulau Seribu hari ini," ucap Harry membangunkan Windini yang masih enggan membuka matanya. Harry terus mengecup seluruh wajah Windini agar terbangun. "Ya sudah, kalau kamu ingin kita tetap di sini, aku akan batalkan perjalanan kita saja," ucap Harry. Dan sontak Windini bangun dari tidurnya. "Jangan sayang, ayo kita bersiap," sahut Windini, dan kap satu kecupan mendarat di pipi Harry, dan berlari menuju kamar mandi untuk mandi. "Sayang, aku ikut masuk ya," teriak Harry. "Tidak. Pasti kamu akan macam lagi di kamar mandi," teriak Windini di dalam kamar mandi. "Tidak sayang, paling aku hanya satu macam kok," sahut Harry. "Saya Aang," teriak Windini lagi. "Hahaha iya sayang," ucap Harry. Tepat jam 11 siang, Harry dan Windini baru keluar dari kamar hotel sambil bergandengan menuju lobi. "Ini nih pengantin lawas nyebelin baru nongol," dengus Julfin saat Harry dan Windini tiba di lobi. "Tahu nih kita sampai berjamur nunggu kalian," ucap Mirawati menimpali. "Udah, daripada kalian ngomel-ngomel, lebih baik kita makan siang dulu yuk, lapar, setelah itu baru kita berangkat," ajak Harry. "Ya udah, gue juga udah lapar, gara nunggu kalian dari jam 9 pagi," sahut Julfin. "Hehehe maaf ya kak," sahut Windini yang merangkul lengan Julfin. "Sayang," protes Harry karena Windini bergelayut manja di lengan Julfin. "Sana deh, jauh, urusin aja tuh bayi besar kamu deh," ucap Julfin mengejek. Windini hanya mengerucutkan bibirnya. Mereka pun akhirnya makan siang terlebih dahulu, sebelum berangkat ke Pulauan Seribu untuk berlibur. Lanjut ke bab 54.